جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Mengenai ilmu itu sendiri, tentunya tidak terlepas dari ta'lim, baik yang dilaksanakan masjid, sekolah, madrasah diniyah, pondok pesantren, ataupun yang lainnya. Yang mana diharapkan dari proses ta'lim inilah pengetahuan yang mendalam berupa ilmu tersebut didapatkan, yang tujuannya tidak lain menjadikan manusia mempunyai derajat yang tinggi, yakni iman dan ilmu, baik di sisi manusia, terlebih lagi pada sisi Rabb-Nya. Ilmu akan melahirkan kesopan santunan dan menjadikan diri bisa bertoleransi, berlapang-lapang dalam menuntut ilmu dan berpendapat juga sikap. Sebagaimana sudah sangat jelas mengenai konsep ta'lim dalam pendidikan Al-Quran berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'malun khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Azhar jilid ke-9 karya Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka, bahwasannya bila kita sedang berada dalam suatu majelis, betapapun sempitnya tempat itu, kenyataannya masih bisa dimuat orang lagi. Yang di luar kita suruh masuk ke dalam karena tempat masih lebar, meskipun ada yang telah mendapat tempat duduk itu yang kurang senang melapangkan tempat. Oleh sebabnya, maka di dalam ayat ini diserulah terlebih dahulu dengan panggilan orang yang beriman. Sebab orang-orang yang beriman itu hatinya lapang, dia pun mencintai saudaranya yang terlambat masuk. Kadang-kadang dipanggilnya dan dipersilahkan duduk ke dekatnya. Kalimat selanjutnya dalam ayat ini, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan bagimu. Artinya, karena hati telah dilapangkan terlebih dahulu menerima teman, hati kedua belah pihak akan sama-sama terbuka. Hati yang terbuka akan memudahkan segala urusan selanjutnya. Kalimat selanjutnya masih dari ayat ini, wa iza qilang suzu fang suzu, dan jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Al-Razi mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib bahwa maksud dari kata-kata ini memiliki dua kandungan. Yang pertama, jika engkau disuruh berdiri untuk memberikan tempat kepada orang lain yang lebih patut duduk di tempat yang engkau duduki itu, segeralah berdiri. Yang kedua, jika engkau disuruh berdiri karena engkau sudah lama duduk, supaya orang lain yang belum mendapatkan kesempatan diberi peluang pula, maka segeralah engkau berdiri. Janganlah engkau enggan memberi kesempatan kepada orang lain. Sambungan ayat selanjutnya yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Masih dalam kitab tafsir Al-Azhar jilid ke-9 karya Buya Hamka, bahwa ayat ini mengandung dua penafsiran. Pertama, jika seseorang disuruh melapangkan majelis, yang berarti melapangkan hati.
Bahkan jika dia disuruh berdiri sekalipun, lalu memberikan tempatnya kepada orang yang patut didudukan di muka, janganlah dia berkecil hati, melainkan hendaklah dia berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itulah kelak yang akan diangkat Allah imannya dan ilmunya, sehingga derajatnya akan bertambah naik. Orang yang patuh dan sudi memberikan tempat kepada orang lain itulah yang akan bertambah ilmunya. Kedua, memang ada orang yang diangkat Allah derajatnya lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Pertama karena imannya, kedua karena ilmunya. Iman memberi cahaya pada jiwa, disebut juga pada moral. Sedang ilmu pengetahuan memberi sinar pada mata. Iman dan ilmu membuat orang jadi mantap, membuat orang jadi agung, walaupun tidak ada pangkat jabatan yang disandangnya. Sebab cahaya itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan disepuhkan dari luar. Sambungan ayat selanjutnya, dan Allah dengan apapun yang engkau kerjakan adalah Maha mengetahui. Ujung ayat ini adalah patri ajaran ini. Pokok hidup utama adalah iman, dan pokok pengiringnya ialah ilmu. Iman tidak disertai ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah, padahal mendurhakai Allah. Sebaliknya, orang yang berilmu saja tidak disertai atau yang tidak membawanya kepada keimanan, maka ilmunya itu dapat membahayakan bagi dirinya sendiri, bahkan bagi sesama manusia. Ilmu manusia tentang tenaga atom misalnya. Alangkah penting ilmu ini. Itu jika disertai iman, karena dia akan membawa faedah yang besar bagi seluruh peri kemanusiaan. Tetapi ilmu itu pun dapat dipergunakan orang untuk memusnahkan sesama manusia, karena jiwanya tidak dikontrol oleh iman kepada Allah. Oleh karena itu, ilmuwan yang diangkat derajatnya yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah mereka yang memiliki spiritualitas keagamaan yang tinggi. Serta itulah, jika iman dan ilmu telah saling beriringan, maka dengan sendirinya ilmu setinggi apapun akan tetap menghasilkan khasyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا